Sore Pak. Sore Bu. Dok. Perkenalkan saya Dr. Nanda. Dengan Bapak siapa? Pak Mani Arta, Pak Mani, usianya 53 tahun, 53 tahun. Pekerjaan? wira swasta, Wira swasta. Alamat? Jalan Pulau Menjang nomor 5, Sanglah Denpasar. Baik Pak, ada keluhan apa? Ini Bu Dokter, perut saya sakit udah 3 kali keluar gini, 4 kali gitu dari kemarin dok, encer gininya dok. Baik. Apakah ada disertai gejala lain? Perutnya mules perutnya itu. Rasa nyeri ya Pak ya? Ya nyeri. Kemudian apakah Bapak sudah melakukan pengobatan? Udah minum obat-obat bebas itu, tapi masih dok. Masih. Dari kemarin dah itu. Apakah sebelumnya Bapak sudah pernah mengalami hal ini? Eh, dulu. Baik. Pak bisa diceritakan kronologinya? Ini Bu Dokter, saya kan biasa kerja di luar, jarang makan di rumah. Kalau di luar tuh makannya gini bebas campur-campur, dan saya suka ini makanan pedas itu. Baik, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di tensi Pak ya. Yang pertama bisa Bapak taruh termometernya di pemeriksaan tensi Bapak normal, kemudian dari suhu tubuh Bapak dapat 38 derajat Celcius, suhu Bapak lumayan tinggi. Dari pernafasan juga normal dan tekanan nadi juga normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan langkah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada perut atau abdomen, di mana yang pertama kali dilihat yaitu inspeksi untuk mengetahui ada tidaknya kemerahan, benjolan, jaringan parut, bekas luka, ataupun bentuk cekung, dan juga gerakan peristaltik usus. Yang kedua, saya akan melakukan auskultasi untuk mengetahui suara bising usus. Auskultasi dilakukan pada 4 kuadran perut. Baik, suara bising usus menunjukkan meningkat, yaitu terjadi tanda-tanda dari diare. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan perkusi pada 4 kuadran. Isi Pak. Lanjutkan palpasi di 4 kuadran. Aduh. Baik, selanjutnya saya akan hepar dan palpasi lien, dan juga melakukan shifting dullness. Silakan Bapak duduk kembali, dikenakan bajunya. Dari hasil keluhan Bapak bahwa Bapak sudah mengalami buang air besar encer 3 kali sejak kemarin. Bapak sudah melakukan pengobatan memberi obat di warung. Kemudian juga dari pemeriksaan fisik didapatkan suhu Bapak meningkat 38 derajat. Kemudian dari pemeriksaan fisik perut didapatkan suara bising usus dan tanda-tanda terjadinya diare atau gastroenteritis. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui penyebab dari diare Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya baik, nanti akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Terima kasih Pak. Selamat sore dok. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Dr. Nanda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Mani Arta, Pak Mani Arta, usianya 53 tahun, 53, pekerjaan wira swasta wira swasta, alamat di Sanglah. Sanglah. Baik Pak, ada keluhan apa? Ini dok, dada saya kayak ada sesek itu ya. Sesek. Ya. Sejak kapan Pak? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang dia, kadang-kadang lagi gitu muncul dok. Baik. Apakah ada disertai keluhan lain? Dulu pernah saya lagi tekanan darah tinggi, dulu pernah kalau
Kalau malam kadang-kadang sering sesek, makanya saya gini pakai bantal 3 gitu. Gitu. Baik, apakah sebelumnya Bapak sudah melakukan pengobatan? Belum. Belum pernah. Apakah dari keluarga ada yang mengalami hal serupa? Ada bapak kayak sama ini. Baik, apakah Bapak ada riwayat mengonsumsi alkohol kemudian merokok? Dulu pernah. Baik, untuk mengetahui diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Tensi didapatkan tensi Bapak 160/110. Itu termasuk tinggi ya Pak? Ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Yang pertama adalah inspeksi untuk melihat ada tidaknya kelainan pada dada Bapak, mulai dari benjolan, kemerahan, kemudian apakah berbentuk cekung atau tidak, kemudian dari atas juga apakah terjadi tanda-tanda sianosis, kemudian di kaki apakah terjadi tanda-tanda edema. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan palpasi. Yang pertama yaitu palpasi ictus cordis. Apakah teraba denyut nadinya lemah ataupun tajam? Di sini teraba lemah. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan perkusi jantung untuk mengetahui batas-batas jantung. Misi ya Pak. Baik, dari batas jantung, teraba jantung membesar atau kardiomegali. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui suara dari katup-katup jantung. Yang pertama adalah katup aorta, kemudian katup trikuspid, kemudian katup mitral, dan katup pulmonal. Di sini teraba jantung S3 Gallops. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan JVP. Yang pertama adalah saya menarik dari otot sternocleidomastoid kemudian ke sternal angel, kemudian diukur 5+2. Yang kedua adalah saya akan melakukan palpasi pada bagian anterior untuk mengetahui nyeri tekan pada dada. Misi Pak. Apakah terasa sakit? Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas dari paru-paru. Permisi Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar suara bronki ataupun wheezing pada paru-paru. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks pada bagian posterior di bagian belakang. Yang pertama adalah inspeksi untuk melihat abnormalitas pada bagian belakang. Kedua, saya akan melakukan palpasi. Nanti Bapak bilang 77 ya Pak ya. Focal fremitus. 77. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas dari dinding bagian belakang paru-paru. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi.
Baik, selanjutnya Bapak bisa pakai baju. Sementara baik, dari pemeriksaan didapatkan bahwa Bapak mengeluhkan adanya sesak, kemudian Bapak juga menggunakan bantal saat tidur di malam hari, kemudian juga ada riwayat hipertensi yang Bapak derita dan juga riwayat keluarga. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga didapatkan tanda-tanda pembesaran pada jantung. Kemudian dari menggunakan stetoskop didapatkan tanda-tanda S3 Gallops. Maka dari itu, kemungkinan diagnosisnya itu yaitu Bapak mengalami gagal jantung. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan diagnosis selanjutnya. Sementara ini untuk mengobati sesaknya, Bapak akan dirawat di rumah sakit. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Nanda Yulinda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Raditya. Usianya berapa Pak? Oh, 17. Pekerjaannya apa Pak? Baik, ada keluhan apa ya Pak? Disertai mual juga. Sejak kapan itu Pak? Apakah di sekitar Bapak seperti lingkungan atau keluarga ada yang mengalami hal serupa? Keluhannya itu di mata sebelah yang mana ya Pak? Baik, untuk mengetahui diagnosis dari Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan Snellen chart untuk mengetahui jarak pandang mata Bapak. Masih dua yang nggak bisa. Sampai 5 baru bisa. Kan ada 3 nih, anggap aja udah 3, lagi 2 kali. Itu 4. Maju 1 lagi. Itu berarti 2, ada 6. Maju 1 langkah. Oh ya itu 1. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata kiri Bapak. Bisa mundur jarak 6 meter lagi. Oke. Itu E. F. E. E. O. Z. L. Itu B. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan lagi 6 langkah. Baik, silakan duduk Pak. Baik, dari hasil pemeriksaan anamnesis, Bapak mengeluhkan sudah sakit mata sejak 1 minggu yang lalu, disertai mata merah, kemudian mual dan muntah, kemudian gangguan penglihatan atau kabut. Hasil pemeriksaan Snellen chart didapatkan mata kanan Bapak dengan visus 1/300, di mana benda yang harusnya dilihat jarak 300 meter, tapi Bapak hanya mampu melihat pada jarak 1 meter mata kanan. Kemudian pada mata kiri yaitu 6/15, di mana pada orang normal bisa melihat dengan jarak 15 meter, sedangkan Bapak hanya bisa melihat dengan jarak 6 meter. Baik, untuk menangani keluhan mata Bapak, saya merekomendasikan menggunakan kacamata. Dan untuk mata merahnya bisa menggunakan obat tetes mata. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Nanda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Tina, Ibu Tina. Usianya 54, 54 tahun. Pekerjaannya ibu rumah tangga ibu rumah tangga. Alamatnya di Ponorogo Gang 3 nomor 1. di Ponorogo Gang 3 nomor 1. Baik, ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Tenggorokan saya sakit Sejak kapan Ibu?
kurang lebih 4 harian lah. 4 hari yang lalu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu bisa sakit tenggorokan? Mungkin ya apa karena anak sekolah kan anak saya batuk pilek gitu, jadi nggak tahu apa itu virus atau apa, kurang paham juga, atau karena saya makan apa nggak kurang paham. Baik. Apakah disertai dengan keluhan lainnya? Ini dok, demam saya, Demam. menggigil. Sejak kapan? Ya itu dah waktu 3 hari yang lalu tuh saya udah minum obat yang penurun panas sudah, tapi masih juga ini. Baik, dari hasil pemeriksaan tensi yaitu 110/80, kemudian dari termometer 38 derajat Celcius, kemudian dari pemeriksaan nadinya Ibu 80 kali per menit, dan RR atau pernafasannya Ibu 22 kali per menit. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan THT, telinga hidung tenggorokan. Yang pertama yaitu menggunakan headlamp, apabila tidak ada menggunakan senter. Kemudian menggunakan tongue spatel. Yang pertama, Ibu bisa dibuka mulutnya, melihat tanda-tanda pada gigi dan juga mulut apabila ada terjadi pembengkakan, kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi, kemudian saya akan melihat menggunakan Ibu menjulur lidahnya menggunakan tongue spatel untuk melihat bagian cavity ruang mulut yang di belakang, melihat pembesaran dari tonsil, kemudian melihat kondisi uvula, kemudian melihat kondisi belakang mulut. Di sini dari samping tonsil Ibu atau amandel Ibu mengalami peradangan, kemerahan, dan pembengkakan. Kemudian bisa ditutup mulutnya lagi, Bu. Iya, mohon maaf Ibu, pemeriksaannya kurang nyaman. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga Ibu menggunakan headlamp, juga apabila tidak ada menggunakan senter, dan juga menggunakan otoskopi. Membuka telinga bagian luar, menginspeksi apakah terjadi pembengkakan, peradangan, kemudian apakah di dalam telinga dalam ada benda asing, kemudian menilai sekret dari telinga. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung menggunakan headlamp dan juga menggunakan rhinoskopi. Permisi, Bu. Kemudian melihat tanda-tanda apakah ada peradangan, kemudian infeksi, kemudian benda asing, pendarahan, ataupun sekret mukosa dari hidung. Ada ini. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, ditemukan kemerahan pada tenggorokan Ibu, kemudian juga disertai keluhan Ibu mengalami nyeri menelan, kemudian demam, dan juga mengalami mengorok saat tidur. Ibu didiagnosis tonsilitis atau radang amandel dengan diagnosis banding faringitis atau radang tenggorokan. Maka dari itu saya akan meresepkan antibiotik untuk melawan infeksi dan juga paracetamol untuk meredakan nyeri dan juga penurun panas. Udah ada takarannya dok ya? Ya, sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Ya sebenarnya itu aja dulu dok. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, selamat sore, Bu. Sore dok. Perkenalkan, saya Dr. Nanda. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Nama saya Ayu. Ibu Ayu. Usianya berapa, Bu? 52. 52 tahun. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamatnya? Jalan Pulau Menjangan nomor 5. Jalan Pulau Menjangan nomor 5. Sanglah. Baik, Ibu ada keluhan apa? Dok, tangan saya ini kok kayak tebal-tebal kesemutan, itu juga kaki saya dok. Semuanya nih 10 jari tangan, 10 jari kaki. Itu keluhannya sejak kapan ya, Bu? Ada sekitar semingguan. Saya pikir semutan-semutan biasa kalau
itu tambah parahnya itu apabila ibu mengalami apa? Itu udah kan saya bingung kan waktu habis umpamanya saya masak atau apa gitu kok kayak tebal gitu rasanya. Seperti kebas itu. Ya Ibu. tebal-tebal itu Mati kaki rasa. saya ya kayak mati rasa gitu. Baik. Sebelumnya apakah ada keluhan lain? Ya enggak sih, cuma ini aja yang saya rasakan. Tapi yang lain-lainnya saya cubit-cubit rasa sakit deh. Baik. Kemudian apakah ibu sudah melakukan pengobatan sebelumnya? Belum. Belum. Apakah dari keluarga ada yang mengalami hal Ada. ini? Mama itu juga orang tua ibu saya. Oh, ibu juga mengalami Ya sepertinya karena saya pikir faktor usia. untuk usia. Udah umur 82. Dari riwayat penyakit, apakah ibu pernah mengonsumsi alkohol, Enggak pernah. rokok, Enggak, atau zat-zat terlarang? enggak. Kemudian ada riwayat penyakit hipertensi. Kalau saya sih enggak ya. Kalau ibu sih orang tua ada. Ada riwayat penyakit diabetes atau gula darah. Kalau saya sih sepertinya enggak ya. Enggak tahu kalau mungkin kalau kadang namanya gula darah kalau saya konsumsi itu 240 pernah, 400 pernah. Itu apa riwayat apa bagaimana? Oh, berarti ibu sebelumnya sudah pernah melakukan pengecekan gula darah. Ya, saya juga kadang di apotek saya cek gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu sensibilitas berupa nyeri, raba, dan suhu. Apakah ibu bersedia sebelumnya? Ya bersedia dok, saya pengen sembuh. Oh ya, baik, saya akan melakukan prosedur cuci tangan 6 langkah. Ibu, silakan berbaring di sini. Baik, saya akan menyiapkan yang pertama sensibilitas berupa nyeri. Jadi ibu ditutup matanya ya ibu ya. Ya dok. Baik, yang pertama saya akan meletakkan ini di sini. Apakah terasa? Rasa sakit dok. Di sini. Kalau di jari-jari enggak tebal ya dok. Semutan itu dok, enggak rasa. Di sini. Itu rasa sakit. Di sini. Kalau di jari-jari enggak dok. Di kedua jari tidak terasa. Hmm. Kemudian di sini. Kalau di betis rasa. Di sini. Kalau di jari-jari kaki enggak dok. Tebal deh. Di sini. Sakit ya terasa. Itu enggak terasa tebal deh. Kemudian yang kedua saya akan melakukan sensibilitas suhu, yaitu menggunakan air panas dan air dingin dengan suhu air panas 40 derajat dan air dingin 20 derajat. Yang pertama saya akan yang kanan terasa apa Bu? Panas, Panas. Yang ini dingin. Enggak terasa tebal deh. tidak terasa. Tebal ya tebal. Rasa dok. Panas, dingin. Enggak terasa dok. Baik, Ibu silakan buka matanya dan duduk kembali. Sensibilitas yaitu raba menggunakan kapas. Apakah terasa? Terasa dok. Enggak rasa. Nah, Terasa dok. Enggak terasa. baik, Ibu silakan buka matanya dan duduk kembali. Dari hasil pemeriksaan sensibilitas nyeri, raba, dan suhu, bahwa Ibu mengalami diabetes neuropati, di mana Ibu tidak bisa merasakan nyeri, raba, dan suhu pada kedua jari tangan Ibu dan kedua jari kaki Ibu. Hal tersebut dikarenakan ada riwayat diabetes yang pernah Ibu alami dan juga riwayat ibunya Ibu sebelumnya, orang tuanya Ibu. Kemudian saya akan melakukan kontrol gula darah rutin. Ibu bisa datang kemari.
Kemudian untuk informasi bahwa ibu harus rutin berolahraga, kemudian mengontrol kadar gula bila Rutin. ibu melakukan rutin pengobatan, dan juga ibu mengontrol gula darah, disertai juga dengan aktivitas yang sehat, maka penyakit ini bisa dapat disembuhkan. Bisa ya, bisa sembuh. Oke ya. Terima kasih dok ya atas penjelasannya. Terima kasih ibu, semoga cepat sembuh. Selamat. Ibu, perkenalkan saya Dr. Nanda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Saya ibunya Putu Ana Sardini, Bu Ana. Baik, usianya berapa ibu? 25 tahun, 25 tahun. Pekerjaannya? PNS, PNS. Alamatnya? yang Pulau Menjangan nomor 5. Jalan Pulau Menjangan nomor 5. Baik, ada keluhan apa ibu? Nah, ingin misalkan kehamilan, Ingin memeriksa kehamilan. Baik, sebelumnya ini kehamilan yang keberapa ya ibu ya? yang pertama, Yang pertama. Kehamilan yang pertama ini riwayat hari pertama haid terakhirnya itu kapan ya bu? September awal, Bulan September awal 2019. ya, Kemudian dari riwayat kesehatannya ibu selama kehamilan, apakah ada mual muntah, kemudian keputihan, pendarahan? cuma mual muntah. Baik, apakah ada riwayat pernah mengonsumsi obat-obatan tertentu? Enggak sih, Tidak ada. Apakah ada riwayat penyakit menular? enggak. Penyakit jantung, diabetes, hipertensi? Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan ibu. Tingginya 160. Dengan berat badan 75 kg. Bukan pemeriksaan suhu tubuh. Permisi ya Bu. Kemudian saya akan melihat laju pernafasan dari ibu, yaitu 20 kali per menit. Kemudian saya akan menghitung denyut nadi ibu, yaitu 80 kali per menit. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala, kemudian melihat ada tidaknya konjungtiva anemia, kemudian apakah ada pembesaran tiroid, kemudian apakah ada letak dari janin. Yang pertama, Leopold 1 meraba di bagian atas. Permisi ya ibu, untuk mengetahui bagian yang teraba di atas, yaitu teraba keras melenting, yaitu kepala. Apabila teraba seperti lunak bulat, yaitu bokong. Kemudian Leopold 2 untuk meraba bagian kanan kiri dari perut ibu. Yang bagian apabila teraba kecil, yaitu ekstremitas. Apabila teraba keras seperti papan mendatar, yaitu punggung. Kemudian Leopold 3 untuk mengetahui apakah sudah masuk pintu panggul atau belum. Kemudian Leopold 4 untuk mengetahui seberapa jauh jalan lahir tersebut. Kemudian saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Kemudian didapatkan besar dari tinggi fundus uteri 3 jari di atas di atas pusat, yaitu usia kehamilan ibu 32 minggu atau setara 8 bulan. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa. Ya, tunggu bentar.
anamnesis dan pemeriksaan fisik ibu. Ibu di usia kehamilan 8 bulan atau 32 minggu. Dari pemeriksaan fisik semuanya normal, tensi 120/80, suhu 36 derajat, pernafasan 20 kali dan juga nadi 80 kali per menit. Kemudian dari pemeriksaan rapot juga sudah teraba kepala keras, pelenting di bagian pintu panggul. Kemudian tidak ada riwayat penyakit maupun dari pemeriksaan fisik juga tidak ada tanda-tanda kelainan. Jadi ini ibu bisa menggunakan buku panduan ini. Kemudian saya sarankan ibu juga untuk melakukan olahraga ringan seperti yoga, kemudian istirahat yang cukup, kemudian nutrisi yang seimbang, kemudian untuk dilakukan program perencanaan persalinan. Apabila ada keluhan, jangan sungkan untuk bertanya ke sini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Dok? Tidak, Dok. Terima kasih atas infonya. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Nana yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana. Usianya berapa, Bu? Usianya 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya? PNS. PNS. Alamatnya? Jalan Pulau Menjangan nomor 5. Sebelum yang nomor 5. Ini anaknya usia berapa, Bu? 5 bulan. 5 bulan. Namanya? Davendra. Lavendra. Ada keluhan apa, Ibu? Ini mau imunisasi. Oh, mau imunisasi. Baik, sebelum imunisasi saya akan melakukan prosedur pengukuran antropometri yang terdiri dari berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala bayi. Ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yaitu antropometri untuk mengetahui status gizi bayi, pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, yang pertama saya akan melakukan panjang bayi menggunakan meteran. Baik, didapatkan panjang bayi berusia 5 bulan yaitu 65 cm. Kemudian saya akan menggunakan timbangan untuk mengetahui berat bayi. Didapatkan berat bayi 8 kg. Kemudian saya akan menggunakan meteran untuk mengetahui lingkar kepala. Didapatkan lingkaran kepala bayi Baik, dari hasil pengukuran antropometri didapatkan panjang badan anak ibu 65 cm dengan berat badan 8 kg dengan tingkar kepala 41 cm. Maka dari itu interpretasinya menurut grafik WHO skornya 0, usia 5 bulan normal, kemudian berat badannya itu normal, kemudian lingkar kepalanya juga normal, namun BMI bayinya itu 18,9, di mana BMI terhadap usia tersebut dikatakan kelebihan gizi sedikit, tapi tidak apa-apa, Bu, tetap bisa dilanjutkan pemberian ASI. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, sudah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan imunisasi. Bu, Pagi, Dok. perkenalkan saya Dr. Nanda. Dengan Ibu siapa? Ayu Rusmika. Bu Ayu.
Usianya, 52 tahun. pekerjaan, Ibu rumah tangga. alamat, Pulau Menjangan nomor 5. Jalan Pemuda. Ada keluhan apa Ibu? Ini dok, tangan saya gemetar ya. Gemetar. Iya. Sudah sejak kapan Ibu? Kurang lebih mungkin ada 2 mingguan ya dok ya. Udah kalau nggak salah dok ya. Tapi saya gini aja, abaikan, saya cuekin karena saya sering nyuci. Apakah sebelumnya sudah melakukan pengobatan? Belum dok. Apakah disertai gejala lain? Enggak dok, ini kayak anu aja, kayak kaku kram, kayak anu udah sakit gitu lah. Apa rematik atau apa nyeri gitu dok. Baik. Apakah sebelumnya dahulu Ibu pernah mengalami hal ini? Enggak sih, kayaknya baru-baru ini dah, mungkin karena umur ya dok, saya nggak tahu rematik atau apa dok. Baik. Setelah itu apakah Ibu ada riwayat keluarga yang mengalami hal ini? Iya deh, mungkin mama atau enggak, tapi udah ini sih karena udah tua, udah 82 tahun. Apakah Ibu ada riwayat dari diabetes, kemudian hipertensi, kemudian ada penyakit bawaan lainnya? Kayaknya enggak ada dok ya. Tidak ada. Baik, untuk mengetahui dari penyebabnya, saya akan melakukan pemeriksaan tenaga dan juga kekuatan otot tangan Ibu. Mungkin agak kurang nyaman, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia dok. Baik, saya akan melakukan cuci tangan. Kemudian diluruskan, kemudian putar, kemudian digerakkan. Apakah sakit? Sakit dok. Sakit Ya, kaku. jari-jarinya kaku. Baik, yang kedua saya akan melakukan pergelangan tangan. Sakit dok. Sakit dok. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu lengan bagian bawah. Bisa ditekuk, kemudian diluruskan. Apakah Sakit loh dok. Ini terasa nyeri? ya. Sakit. Kemudian dari lengan bagian atas diluruskan. Aduh, sakit. Aduh. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot. Oke, yang pertama saya akan memberikan tahanan. Ibu tahan ya Ibu ya. Ya dok. Balik, Aduh, susah. susah. Aduh, sakit. Baik, kemudian ditekuk tangannya. Aduh, sakit. Kemudian saya akan memberikan tahanan. Ibu nanti balik kalau saya tahan Bu ya. Iya dok. Kemudian yang kedua, Ibu dorong tangan saya. Ya. Aduh. Jarinya dibuka. Kemudian nanti Ibu cengkram jari saya ya. Aduh, susah dok. Susah. Kemudian yang ada satu. Aduh, sakit dok. Baik. Kaku. Selanjutnya saya akan Ibu tahan ya Bu ya dari jarinya. Aduh. Semua kaku rasanya dok. Aduh. Sekarang saya akan mengatupkan kedua jari. Baik, setelah mengetahui diagnosis dari pemeriksaan penunjang, selanjutnya saya akan melakukan pengobatan.
bagaimana dok obat yang dikonsumsi, apa obat luar dok? Baik Ibu, setelah melakukan pemeriksaan penunjangnya, baru bisa diketahui diagnosis pasti penyebab dari sakitnya Ibu. Saya kapan lagi bisa berobat dok? Baik Ibu, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang besok ya. Baik, selamat sore Pak. Ya, sudah. Perkenalkan saya Dr. Nanda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Gede, Bapak Gede usianya 23 tahun, 23 tahun. Pekerjaannya mahasiswa. mahasiswa, alamat Dan dan baik Pak, ada keluhan apa? jadi tadi saya kena luka robek habis berkelahi. Lukanya cukup panjang, ada sejam yang lalu. Yang sudah sejam yang lalu. Berkelahi dengan siapa Pak? Nah, dengan orang. Jadi tadi kena pisau dan merobek jari kiri saya. Ya, apakah Bapak tadi sudah melakukan pengobatan? Nah, udah. Baik, untuk menentukan luka, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan vital sign 130/80, kemudian dari suhu 36,5, kemudian dari nadi 89 kali per menit dan pernafasan 22 kali per menit. Kemudian dari GCA sendiri dengan skor 15, yaitu Bapak dalam keadaan sadar atau kompos mentis. Kemudian foto dari daerah dekat. Akan mengidentifikasi luka. Luka terdapat pada regio tangan bagian sebelah kiri, di mana koordinat Y, kemudian jenis perlukaan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, kemudian gambaran luka, tepi luka tajam, kemudian dasar luka perlemaan, dan luka dapat dirapatkan. Dengan ukuran luka menggunakan skala forensik RSUP Sanglah 7 cm kali 1 cm dan dapat dirapatkan. Kemudian saya akan melakukan tindakan medis. Yang pertama adalah wound management. Terdiri dari hecting set, di mana terdapat needle holder, kemudian jarum beserta benangnya, kemudian squid dan anestesi, alcohol swab. Saya akan melakukan prosedur penjahitan luka. Kalau luka tertutup, saya akan melakukan pemberian terapi berupa analgetik dan juga antibiotik untuk pereda nyeri dan juga penghilang infeksi. Pak, Bapak sudah mengalami luka terbuka disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang diakibatkan oleh perkelahian Bapak sejam yang lalu. Dari hasil pemeriksaan fisik, vital sign, Bapak normal, kemudian dari pemeriksaan fisik dan juga foto ronsen di sini disebutkan bahwa tulang tangan Bapak normal, hanya saja ada sedikit luka terbuka pada tangan kiri Bapak. Kemudian saya sedang melakukan manajemen penjaritan luka dan juga pemberian terapi. Kemudian saya akan menentukan derajat luka, di mana derajat luka Bapak yaitu ringan, di mana Bapak luka ini sedikit mengganggu aktivitas Bapak dan juga fungsi fisik Bapak sementara. Baik Bapak, ada yang ingin ditanya lagi? Untuk melepas jeritan kira-kira berapa minggu ya, Pak? Untuk kontrol jaritannya bisa datang lagi 2 minggu lagi ya Pak ya. Terima kasih. Jadi selamat sore Pak. Kenalkan, saya Dr. Nanda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Gede, Pak Gede usia saya 20 tahun. 20 tahun. Pekerjaan, Pelajar dok, alamat. Jalan Muri 1. Iya. Baik, ada keluhan apa Pak? Jadi tadi saya selingkuh dok 2 jam yang lalu.
Sejak 2 jam rasanya yang sakit lalu. sekali. Baik, rasanya sakit. Bisa Bapak ceritakan kronologi Bapak keselio pada kaki? Jadi tadi saya main bulu tangkis dan tidak sengaja jari saya kepleset dan sekeliling, dan yang saat ini sakit sekali Pak. Baik, untuk mengetahui dari pemeriksaan fisiknya, yang pertama saya akan melakukan vital sign. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan dan mata. Hasil pemeriksaan vital sign yang pertama tensi, kemudian suhu, kemudian pernafasan dan denyut nadi Bapak normal. Kemudian saya akan melihat vital sign bagian nyeri, yaitu menggunakan visual analog scale dan numerical analog scale. Dah, gitu aja. Aduh. Kak, tolong diisi skala dari numerical rating scale dan visual analog scale. Silahkan diisi ya, Pak. Baik. Hasil pemeriksaan skala nyeri dengan menggunakan visual analog scale dan numerical pain rating scale menunjukkan skala nyeri pada angka 8, keduanya menunjukkan indikasi bahwa nyeri dirasa cukup berat. Baik, selamat sore Bu. Sore dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Nanda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Yurus Mika. Ayu Rusmika. Usianya berapa Bu? 52 tahun. 52 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Wira swasta. Wira swasta. Alamatnya di mana? Jalan Pulau Menjangan nomor 5. Jalan Sanglah. Pulau Menjangan nomor 5 Sanglah. Baik, ada keluhan apa Ibu kesini? Gini dok, jantung saya kok sering berdebar ya dok ya. Apa penyebabnya ya? Padahal saya enjoy aja naik tas saya gitu. Sejak kapan itu Ibu? Ada sekitar 2 mingguan lah. 2 minggu yang lalu. Ya, kurang lebih lah. Apakah Ibu ada mengalami keluhan sakit di daerah jantungnya? Enggak, kayak orang kayak gimana ya deg gitu ya berdebar ya dok. Berdebar. Iya. Eh, Gimana? Baik, Ibu, bisa Ibu ceritakan awal mula jantung Ibu mulai berdebar? Kan waktu itu suami saya marah-marah dok, nggak karuan, nggak jelas itu. Saya bingung gitu. Saya juga salah, baru datang itu saya malah suruh dia untuk beli tabung gas karena gasnya habis. Terus suami saya marah-marah dia. Saya takut, mungkin kayak orang kesetanan gitu. Jadi saya betul-betul trauma, ingat masa lalu saya jadinya. Jadi jantung saya tiba-tiba berdetak keras, nggak seperti biasanya dok. Itu jadi saya benar-benar ketakutan, kayak ingat masa lalu KDRT itu. Baik. Dari kejadian tersebut, setelah itu apakah Ibu ada mengalami gejala lain? Enggak sih, itu aja dok. Yang saya takutkan kan jantung adalah pusat segala-galanya. Jadi saya takut itu, makanya saya perlu kesini dok. Baik. Kemudian apakah dari keluarga Ibu ada yang memiliki riwayat serupa? Saya punya saudara laki 3 sih, enggak ada yang saya amati begitu. Baik. Apakah Ibu sebelumnya sudah pernah berkunjung ke dokter untuk mengobati ini, ataukah sudah mendapatkan riwayat pengobatan? Sudah dok, saya ke dokter umum. Nah, terus ke dokter penyakit dalam. Fine-fine aja, tidak diketemukan. Makanya saya datang ke dokter Nanda, Yulinda. Nah, itu saya perlu konsultasi bagaimana baiknya saya menyikapi supaya tidak sindrom, tidak trauma. Baik. Setelah itu apakah Ibu pernah ada riwayat penyakit seperti hipertensi, kemudian penyakit jantung sebelumnya, ataupun ada diabetes, ataupun ada penyakit bawaan lainnya? Mas Tungkare, waktu saya ke dokter baik penyakit dalam, ke dokter umum, belum sih saya semuanya baik hasilnya dok. Makanya saya bingung, kesinilah saya berkunjung ke dokter Nanda Yulinda. Oh baik. Apakah Ibu sebelumnya ada pernah
riwayat merokok, kemudian konsumsi alkohol, kemudian obat-obatan terlarang? Saya selama ini orang baik-baik, belum pernah memakai yang begitu-begitu, Dok. Baik, Bu. Baik, selanjutnya saya untuk mengetahui diagnosis Ibu, saya akan melakukan pengecekan kembali. Apakah Ibu bersedia? Ya, karena itulah makanya saya ke Dokter Nanda Yulinda, supaya tahu apa penyebab jantung saya berdebar ini, Dok. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik Ibu dikatakan tensi Ibu 120/80 yaitu normal. Baik. Baik, saya akan menghitung denyut nadi Ibu dan melihat laju pernafasan. Didapatkan denyut nadi Ibu 80 kali per menit, kemudian dari laju pernafasan 22 kali per menit. Dan dari suhu juga dikatakan normal 36,5 derajat Celcius. Baik, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik. Silakan Ibu berbaring. Dari hasil pemeriksaan Ibu tidak menunjukkan gejala bahwa Ibu menderita penyakit jantung. Namun saya mempercayai bahwa Ibu mengalami keluhan jantung berdebar. Tapi saya kan sakit jantung, Dok. Iya, baik Bu, saya mengerti. Dari hasil pemeriksaan rekan sejawat saya sebelumnya juga mengatakan bahwa kondisi Ibu normal. Namun saya menduga bahwa Ibu mengalami gangguan somatisasi atau gangguan konversi, di mana saat Ibu mengingat masa lalu yang buruk, maka Ibu akan mengalami keluhan jantung berdebar. Apa ya? Bisa sembuh nggak nih, Dok? Bisa Ibu, saya akan melakukan rencana psikoterapi sebulan 4 kali, di mana dengan konsistensi Ibu untuk sembuh dan juga dibantu doa, semoga bisa menangani dari penyakit Ibu. Kapan saya bisa mulai, Dok? Baik, bisa dimulai minggu depan ya Ibu ya, jam seperti sore ini. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Nanda. Di sini saya akan membaca foto ronsen atau menginterpretasikannya. Yang pertama adalah, ini merupakan foto ronsen, di mana yang pertama kali kita lihat adalah identitas. Melihat nama, usia, kemudian jenis kelamin dan nomor rekam medis, dan juga tanggal. Pastikan data tersebut benar dan pasien tidak tertukar. Kemudian yang kedua yaitu melihat posisi dari marker. Apabila L, left, yaitu berada di sebelah kiri. Apabila R, right, berada di sebelah kanan. Kemudian untuk menghindari kesalahan interpretasi, pastikan foto tersebut layak baca. Yang pertama terdiri dari kondisi inspirasi maksimum pada pasien, kemudian kesimetrisan dari paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri, kemudian kualitas atau densitas dari foto, kemudian tidak tampak jaringan lunak, kemudian terlihat keseluruhan lapang paru. Posisi foto tersebut yaitu PA atau postero anterior, di mana sinar X berada di belakang dan filmnya berada di depan tubuh pasien. Baik, selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil foto toraks di sini. Yang pertama yaitu core atau jantung, tidak tampak kelainan, yaitu jantung normal dengan cardio ratio atau CTR yaitu kurang dari 50%. Kesan jantung normal. Kemudian dari pulmo, kemudian kesan pulmo, yaitu terdapat infiltrat atau bercak granuler atau konsolidasi pada kedua lapang paru atau yang disebut dengan snowstorm appearance. Kemudian dari sinus phrenicocostalis, yaitu sudutnya tumpul dikarenakan ada udem paru. Kemudian diafragma
agak terdorong ke atas. Kemudian dari trakea terletak normal di tengah. Dari sistem tulang baik, dari kesan kor atau jantung tidak ada kelainan, dan kesan pulmo, kesannya yaitu diagnosisnya tuberkulosis miliari. Apa itu tuberkulosis miliari? Tuberkulosis miliari yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana gejala yang ditunjukkan yaitu demam, kemudian batuk disertai darah, kemudian ada berkeringat di malam hari, kemudian nafsu makan berkurang dan berat badan yang menurun. Kemudian orang-orang yang berisiko mengenai tuberkulosis miliari yaitu orang-orang yang sistem kekebalan imunnya rendah, seperti HIV, kanker, diabetes. Kemudian ada resiko riwayat dari keluarga atau orang di sekelilingnya mengalami tuberkulosis. Bagaimana mendiagnosis tuberkulosis? Yang pertama dari anamnesis, kedua dari pemeriksaan fisik. Selamat sore, Pak. Kenalkan, saya Dr. Nanda yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Lidi, Usia, usia 20 tahun, pekerjaan, sebagai pelajar. alamat. Alamat saya Jalan Indonesia. Baik, ada keluhan apa ya, Pak? Jadi tadi siang saya kecelakaan, ada 2 jam yang lalu, dan sekarang saya merasa nyeri otot bagian bahu. Sebelah mana, Pak? Sebelah kanan ini sakit sekali. Apakah ada gejala lain yang menyertai? Rasanya tidak seperti dari Bisa digerakkan, Pak? saya rasa sedikit bisa, cuman agak sakit. Apakah sebelumnya sudah melakukan pengobatan? Belum, karena baru tadi siang. Baik, apakah sebelumnya sudah pernah mengalami ini? Belum. Saya tadi kecelakaan. Baik, untuk mengetahui diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama inspeksi untuk melihat ada tidaknya bengkak, kemerahan, luka, jaringan parut, ataupun keretakan tulang. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Yang pertama saya akan melakukan palpasi denyut nadi. Denyut nadi teraba normal. Kemudian saya akan melihat gerakan. Yang pertama look, melihat, inspeksi. Yang kedua feel, merasakan ada tidaknya krepitasi pada tulang bagian lengan atas dan bagian lengan bawah. Kemudian move, yaitu melakukan gerakan false movement. Apabila tidak ada gerakan yang seharusnya namun ada gerakan, maka dikatakan false movement. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan arm sling untuk menopang dari bahu Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, yang pertama saya akan menyiapkan arm sling. Kemudian Pak minta tolong tangannya ditekuk. Posisikan pasien, kemudian lihat kekuatan tahanan tangan, kemudian kesimetrisan kedua lengan. Apakah Bapak sudah merasa nyaman? Ya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan perabaan nyeri raba suhu. Yang pertama, saya akan memegang. Apakah masih terasa nyeri, Pak? Kemudian dari suhu yang teraba panas karena terjadi pembengkakan. Kemudian dari rasa, apakah terasa, Pak? Baik, selanjutnya setelah mengevaluasi dari pasien, kemudian menyimpulkan
Jadi Bapak sudah mengalami kecelakaan sejak 2 jam yang lalu. Untuk selanjutnya Bapak bisa ke konsultasi ke sini lagi seminggu lagi untuk melihat apakah masih tidak dislokasi lembaga pada Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Tidak, Bu. Baik, terima kasih Pak. Semoga cepat sembuh. Perkenalkan, saya Dr. Nanda. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Mani Atal, Pak Mani, usianya 53 tahun, 53. Pekerjaan, wira swasta, alamat. Jalan Plum Minyak nomor 5, Sanglah dan Pasar. Baik Pak, ada keluhan apa? Gini dok, saya sering batuk, pilek, itu ini saya begini meriang dok, kayak demam itu dok. Sudah sejak kapan Pak? Udah sekitar 3 hari yang lalu dok. 3 hari yang lalu. Ya. Baik Pak, apakah Bapak sebelumnya sudah pernah mengalami ini? Dulu kadang-kadang muncul ya. Apakah di sekitar keluarga Bapak ada yang mengalami hal serupa? Saat ini dah. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui diagnosisnya. Baik, setelah melakukan pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa suhu Bapak tinggi 38,5, kemudian juga Bapak disertai dengan gejala batuk, pilek, pileknya itu ingusnya berwarna kuning, juga batuknya itu batuk berdahak dengan berwarna kuning, kemudian juga dari gejala juga Bapak menunjukkan bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat dan gatal-gatal. Maka dari itu, saya akan meresepkan yang pertama adalah paracetamol dengan kandungan acetaminophen dengan dosis 500 mg tablet, jumlahnya 10. Bapak minum 3 kali sehari dan diminumnya itu jikalau terjadi panas atau nyeri saja. Kemudian yang kedua, saya akan meresepkan penilpropanolamin yang merupakan golongan dekongestan, tablet 12,5 mg tablet, numero 10, diminumnya 3 kali sehari ya Pak ya. Kemudian yang ketiga ada loratadin, golongan antihistamin dengan dosis 10 mg tablet, numero 5, S1DD tab 1. Jadi diminumnya itu sekali Pak. Kemudian ambroxol, yaitu merupakan obat batuk untuk mukolitik, di mana dosisnya 30 mg tablet, numero 10, dengan S3DD tab 1, yaitu Bapak minum 3 kali sehari. Kemudian yang terakhir, karena Bapak juga ada gejala infeksi, maka saya akan meresepkan amoxicillin dengan 500 mg kaplet, numero 5, S3DD kaplet 1. Diminumnya 3 kali sehari. Jadi Bapak minum paracetamol 3 kali sehari setelah makan. Kemudian obatnya yang kedua itu penilpropalamin 3 kali sehari juga setelah makan. Kemudian loratadin untuk bersin-bersinnya itu 1 kali sehari. Kemudian untuk batuknya itu ada namanya ambroxol, diminumnya 3 kali sehari. Dan untuk pereda dari infeksinya amoxicillin itu 3 kali sehari. Itu semuanya diminum setelah makan ya Pak ya. Kalau bisa diminumnya jangan saat menyetir atau mau berpergian jauh karena akan menyebabkan efek mengantuk. Kemudian jangan juga diminum bersamaan dengan alkohol, kopi ataupun minuman yang lainnya. Kemudian di sini juga Bapak tidak ada riwayat alergi. Alergi ada, alergi makanan kayak babi guling. Oh, maksudnya alergi obat tidak ada. Ada. Kemudian dari Bapak apakah ada riwayat gangguan ginjal, kemudian gangguan hati dan lain-lain? Nah, Oh, tidak ada. Baik, ini saja peresepan saya untuk gejala influenza Bapak. Apakah ada yang ingin ditanya lagi?
masih mengalami gejala serupa, tidak kunjung sembuh, Bapak bisa berkunjung lagi ke sini ya Pak ya. Selain Bapak minum obat secara teratur, Bapak juga disarankan untuk istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat. Bapak bisa minum yang hangat-hangat untuk meredakan dari pilek dan juga nyeri tenggorokannya. Sekian, terima kasih.